Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, untuk sekarang sebenarnya berita cukup buruk ya. Kalau kenyataan, soalnya saya pengennya ini hanya berita palsu aja. Tapi kalau berita ini benar, semua orang harus tahu ya, agar mungkin ada yang bisa dilakukan kayak gitu. Kenapa? Karena ini menurut saya lebih dari pengkhianatan kayak gitu ya. Lebih parah dari harga mahal ya kayak gitu. Sebenarnya harganya mahal ya, tapi bentar. Oke, langsung aja ya. Oke, di sini dari Moore's Law is Dead, dia artikelnya sendiri ya yang dia dapatkan ya untuk sumbernya, entah itu dari AIB ya atau add-in board partner ya, entah itu kayak Asus, MSI, bukan itu, tapi kurang lebih kayak gitu, kalian juga ngerti ya. Distributor dan manufacturing ya kayak gitu. Oke, di sini ada 5 sumber ya, tapi saya ambil dulu yang sumber yang paling tinggi dulu tingkat kepercayaannya kayak gitu. Yaitu Nvidia sengaja mengurangi pengiriman pada musim liburan ya kayak gitu. Di situ sih lebih fokusnya ke Natal ya. Ya, jadi mengurangi pengiriman pada musim liburan ini untuk menjaga harga di lapangan tetap tinggi. Oke. Sengaja mengurangi agar harga di pasaran atau di lapangan tetap tinggi ya. Lanjut ya, bentar masih ada soalnya. Sumber 3 ya, Nvidia telah memberikan kami ya, entah itu dari AIB, distributor dan lain-lain, untuk bersiap-siap mendapatkan pengiriman yang lebih sedikit dibandingkan dengan musim panas kemarin ya, atau pertengahan tahun. Yang pasti tidak normal kayak gitu ya. Oke, ke sumber 4. Tanpa banyak penjelasan, Nvidia bilang akan menurunkan ya, akan memberikan kayak gitu lebih sedikit GPU di Q4 ya, atau kuartal 4 dibandingkan kuartal 3 kayak gitu. Untuk kuartal 4 itu Oktober, November, Desember kayak gitu ya. Oke, itu 3 sumber yang emang lebih tinggi ya untuk masalah kepercayaannya sendiri. Nah, kita langsung ke sumber yang lain ya, kayak gitu. Nvidia percaya akan menghasilkan cukup GPU pada akhir Oktober ini ya. Sebenarnya jadi sekarang masih produksi kayak gitu. Untuk memenuhi kewajiban pengiriman stok Q4 mereka dan mencapai penghasilan mereka, jadi mereka berencana untuk menghentikan produksi sementara pada bulan November. Untuk lebih jelasnya, entah mereka berencana untuk menghentikan sementara produksi atau mungkin menimbun. Ya, itu kata-katanya ya, hoard, menimbun. Tapi itu belum terjadi, jadi bisa berubah pikiran ya. Makanya kenapa saya harus membicarakan ini ya, kali aja ada berubah pikiran. Pada saat ini lebih penting untuk menemukan cara untuk menjaga harga GPU super ya. Jadi atau apapun ya, ini hanya contoh untuk super, mungkin ada versi lain atau gimana, entah kayak TI kayak gitu ya. Oke, jadi untuk menjaga harga GPU super setinggi mungkin tahun depan, kayak gitu ya. Daripada menghasilkan uang ekstra ya untuk memproduksi GPU dijual lagi. Jadi mendingan mendingan nahan harga kayak gitu ya, biar harga GPU mereka tetap tinggi ya. Kalau barangnya terlalu banyak nanti harganya jadi turun kayak gitu, atau malah gak laku. Oke, yang terakhir ya, yang sumber 5. Saya bisa memastikan pengiriman lebih sedikit untuk Q4 dari Nvidia. Dan saya juga diberitahukan bahwa ini adalah keputusan yang disengaja ya. Jadi emang sengaja memberikan stok yang lebih sedikit. Sejauh dari yang saya dapat dari beberapa kontak kayak gitu ya, ini sepertinya bukan perselisihan harga dengan Samsung ya. Jadi maksudnya bukan karena harga tinggi ya, kayak gitu. Yang dilihat bukan karena harga tinggi, masalah mengurangi stok itu sendiri. Oke, saya tetap ya di pikiran saya ini semoga aja bohong ya, semoga aja bohong, semoga aja bohong. Kayak gitu. Cuman yang menarik, apakah segininya kayak gitu ya? Ngerti nggak? Saya tahu bahwa banyak perusahaan jahat ya, beberapa di komputer juga banyak ya. Kayak gitu. Tapi ini aduh, agak bingung ya kayak gitu. Intinya sih
apa namanya, saya selalu bilang dulu ya, kalau kalian nggak terlalu keburu-buru untuk membeli GPU, saya sarankan mending tahan aja. Oke, walaupun waktunya terlalu lama ya, udah hampir, nggak sih kalau setahun kayak gitu, tapi emang terlalu lama. Tapi saya tetap ya, kemarin juga pas saya bikin video, daripada beli yang baru mahal, mendingan beli yang bekas tapi agak murah kayak gitu. Kenapa? Saya pernah dengar ada YouTuber ya, bahwa dia mengatakan kayak gini, kalau punya duit beli aja, kalau nggak punya duit jangan banyak ngomong kayak gitu. Simpelnya kayak gini dalam hal ekonomi. GPU 5 juta ya, kalau dijual harga 10 juta, masih laku. Ngerti nggak? Mereka pasti, oh 10 juta aja dibeli kayak gitu. Ngerti nggak? 10 juta aja dibeli yang harusnya 5 juta. Oh ada kesempatan, mendingan naikin lagi harga. Nah yang menarik, oh oke, Nvidia jahat, AMD nggak, bakal sama aja. AMD nggak akan ngelebihin harga mereka ketimbang Nvidia. Tapi setidaknya nggak akan jauh kayak gitu. Ngerti gak? Makanya saya dari tadi kadang bingungnya gimana ya mau saya jujur nggak ingin percaya, cuman ini bisa terjadi kayak gitu ya. Ini bisa terjadi. Jadi intinya kalau barang di pasaran, anggaplah yang biasanya yang aslinya 5 juta, dia dijual 10 juta kayak gitu ya. Otomatis kan normalnya di 10 juta. Nah, pas Nvidia ngeluarin yang baru dengan harga bisa dibilang 11-12 juta kayak gitu ya, atau lebih mahal tapi performanya jauh. Jadi terlihatnya yang baru worth it banget. Yang lama terlalu mahal. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ini saya Moore's Law is dead gak selalu benar ya. Ada yang salah kayak gitu. Tapi secara umum lumayan kayak gitu ya masalah sumbernya. Saya yakin dia pasti nanya langsung ya, setidaknya dari pabrikan, pekerja pasti pekerja ya, ini bukan bosnya langsung kayak gitu. Soalnya juga emang saya pernah kayak gitu ya, emang langsung nanya kayak gini. Makanya tadi saya bilang pas awal, oke, masalah miner bikin bete, tapi ini entahlah beberapa kali lipat kayak gitu ya. Beberapa kali lipat lebih bikin gimana ya? Simpelnya kayak gini ya. Saya udah lama gak ganti GPU kayak gitu ya. Udah lama gak ganti GPU karena emang kebutuhan saya nggak terlalu besar. Cuman banyak orang yang butuh untuk makan, untuk kerja, nyari duit. Soalnya kayak gini, kalau kalian gamer untuk sekarang ya, ribet-ribet amat mendingan konsol kayak gitu ya. Oke, agak gimana, tapi setidaknya ada alternatif yang seenggaknya mudah. Tapi beberapa orang yang apa namanya, emang kerja, entah itu untuk editing, untuk apapun kayak gitu ya, dan harus memberi makan keluarga. Kebayang nggak? Harga naik beberapa kali lipat kayak gitu. Makanya kayak anggaplah dari Nvidia dari mana, mereka bukan mikir untuk caranya makan. Mereka berpikir untuk caranya gimana saham makin naik. Oke lah. Tuh jadi lupa, belum promosi ya. Yang mau beli baju ini bisa beli di entah itu di Tokopedia ataupun Shopee ya. Oke, intinya kayak gini aja lah ya. Saya tetap pengen ini salah ya kayak gitu. Kalian bisa cek sendiri ya untuk sumbernya, saya dari mana ya, dari Moore's Law is dead. Kalian bisa tulis aja kalian bisa klik aja di deskripsi ya. Di situ saya akan tulis di situ kayak gitu. Intinya semoga ini salah. Kalau bener saya bingung ya. Mungkin harapan saya cuma satu, yaitu Intel. Ya, Intel. Nunggu di bulan Februarian mungkin ya. Semoga aja mereka karena setidaknya baru atau gimana, belum dulu masalah keuntungan yang diutamakan, tapi lebih ke pengen menguasai pasar dulu ya. Dalam artian menguasai pasar lebih ke caranya yang fair kayak gitu ya, nggak kayak gini. Intinya tetap ya, semoga salah, semoga saya salah kayak gitu ya, semoga saya ini salah, semoga sumber ini dia salah ya, karena udah keterlaluan kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.